Bismillah, assalamualaikum. Selamat datang kembali di Tony FS. Sebelum saya melanjutkan bagian kedua ini atau bagian akhir ini, mari kita doakan untuk Mariska atau Viana. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Dan ini dia selengkapnya Mariska, sebuah kisah yang dituliskan oleh tim Cerita Emak. Pada tanggal 20 Januari 2021, pukul 2.39 waktu Indonesia Barat atau 2 dini hari, tertangkap 2 orang pria yang terlibat dalam pembunuhan ini. Pelaku atas nama Ferry Hendriawan dan Bayu Cipto telah terkonfirmasi terlibat dalam pembunuhan, tapi mereka bukan otak atau dalang karena mereka mengaku dibayar dan mobilnya disewa, tapi mereka juga ikut memperkosa. Menurut pengakuan dari saudara Bayu Cipto bahwa dalang semua ini adalah teman dari temannya. Jadi Bayu Ferry ini bukan teman dari pelaku utama, melainkan teman dari seorang yang bernama Herdi Hermawan, yang dimana mereka berdua dan satu orang lagi yang bernama Yudi Fernando Anggara baru diperkenalkan oleh si dalang saat hendak ingin mengeksekusi korban. Jadi yang bertanggung jawab penuh atas kejadian ini adalah Herdi H dan si dalang. Saat ini polisi sedang melakukan proses pengejaran kepada si Herdi, dan polisi sudah mengantongi foto yang didapat dari Ferry yang diketahui adalah dalangnya. Sedangkan untuk si dalang, polisi sudah mengantongi ciri-cirinya juga yang didapat dari Ferry dan Bayu, yang dimana ciri-cirinya seperti berikut ini. Tinggi badan lebih kurang 180 cm, berat badan 75-80 kg. Kulit putih, ada tai lalat di pelipis kirinya, hidung mancung, rambut cepak dan poni panjang. Lalu ada tato berwarna di tangan kanannya, bergambar ular dan bunga mawar. Ciri-ciri ini sempat dikonfirmasi ke pihak keluarga, dan kata Pak Handoyo, kata Pak Dayat sih, kok mirip Anthony ciri-cirinya. Akan tetapi untuk tato kita masih selidiki lagi. Saya antara ingat sama enggak melihat tato di tangan yang bersangkutan, dan sekarang sedang dalam pengejaran. Menurut info yang kita peroleh sekarang, yang bersangkutan sedang berada di medan rumah pamannya. Jadi kita berusaha untuk memaksimalkan pencarian dengan melibatkan sektor di sekitar sana. Ya, lebih kurang seperti itu penjelasan dari Pak Handoyo. Bayu dan Ferry tertangkap di rumah masing-masing, sedangkan info untuk posisi Herdi sekarang dia berada di Bandung karena ada perpindahan karyawan ke sana. Dan untuk Yudi terlacak posisinya di Magelang. Doakan saja semoga semua berjalan lancar. Dan pada tanggal 21 Januari 2021, tim emak ajak kalian flashback tentang penelpon yang waktu itu menghubungi tim Cerita Emak. Jadi operator yang digunakan penelpon adalah jaringan 1. Dan polisi sudah meminta data pemilik SIM card yang telepon tim emak. Di situ terdata atas nama Shinta Mega Lestari, dan SIM card itu sudah terdaftar sejak tahun 2011. SIM card itu sempat mati, tapi diaktifkan lagi di tahun 2013. Dan baru-baru ini SIM card itu tidak aktif lagi, kemungkinan sudah masuk masa tenggang. Lantas kenapa masih bisa dibuat terima telepon dari kita? Kemungkinan pemilik SIM card tersebut lokasi rumahnya ada di sekitar Beringharjo. Tapi saat kita lacak sesuai titik di situ, hanya terdapat satu bangunan seperti gudang barang rongsokan, tapi sudah tidak terpakai lagi. Dan menurut keterangan warga sekitar, sudah dari 2016 gudang itu kosong, tidak ditempati lagi. Kita tetap akan terus selidiki penelpon karena kita penasaran, ada hubungan apa dia dalam kasus ini? Informasi tambahan dari Pak Handoyo. Jadi menurut kalian gimana untuk pelakunya? Jadi gini silsilahnya. Kelima orang ini semuanya ikut memperkosa, tapi yang ngebunuh hanya Herdi dan si dalang. Menurut Bayu, antara Herdi dan si dalang ini seperti sangat dekat sekali. Kayak teman lama, bahkan Yudi juga kenal dengan si dalang. Jadi hanya Bayu dan Ferry yang baru kenal si dalang saat kejadian itu. Oke, jadi segitu dulu update-nya ya. Yang bisa kita berikan, selebihnya nanti kita update lagi. Dan saat semua yang bersangkutan dalam kasus ini sudah tertangkap dan terkuak motifnya,
Selang 5 hari di tanggal tulisan postingan emak di Twitter ini 25 Januari tahun 2021 ya. Alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi, begitu kata emak. Kali ini aku ingin memberikan update soal kasus Mariska atau Viana, di mana si dalang sudah ditangkap di Medan dan sedang dalam perjalanan menuju ke Jogja. Kemarin siang polisi berhasil melacak keberadaannya dan dini hari tadi polisi berhasil meringkus dalang di rumah pamannya. Ya betul, si dalang tidak lain dan tidak bukan adalah Anthony. Menurut kesaksian anak-anak muda yang ada di sekitar rumah paman Anthony memiliki ciri-ciri persis seperti yang disebutkan dan bahkan tatonya juga sama. Alhamdulillahnya, salah satu anak muda di sana adalah pembaca tweet cerita emak. Masya Allah. Jadi begitu dia iseng membaca tweet ini, orang ini langsung menghubungi kita by WhatsApp dan dia benar-benar bersaksi bahwa dia mengenal laki-laki yang disebutkan dalam cerita ini sebagai si dalang. Dari info mas-mas inilah, polisi setempat bisa dengan mudah melacak dan melakukan penangkapan. Begitu pula Yuda dan Herdi juga sudah dalam proses pengamanan, lalu akan dikirim ke Jogja untuk dimintai keterangan. Kemungkinan dijadwalkan Yudi harusnya siang nanti sudah tiba. Dan untuk Herdi dan Anthony, baru sore hari nanti tiba di Jogja. Tentunya, ini semua juga berkat pertolongan dari kakak-kakak pembaca tweet kami. Dan yang merasa kenal dengan pelaku lalu bersedia memberitahukan kami di mana posisi para tersangka, sehingga bisa mempermudah jalannya polisi melakukan penangkapan. Sekali lagi terima kasih banyak. Kami tidak bisa memberi apa-apa selain mengucapkan beribu terima kasih dan selebihnya biar Allah yang membalas atas semua kebaikan kalian. Kita khususnya tim cerita emak bangga sekali dengan kalian semua yang udah antusias dalam kasus kali ini. Tanpa kalian kita juga bukan siapa-siapa. Dan untuk catatannya, pihak kepolisian membagi 2 tim dalam kasus ini, di mana satu tim mengurus penangkapan pelaku dan satu tim lagi melacak siapa penelpon ini. Semoga semuanya dapat terselesaikan dalam waktu dekat ya. Dan polisi sudah menemukan titik sang penelpon. Cuma polisi masih ingin menyelidiki pelan-pelan ya tentang sosok sang penelpon ini ataupun pemilik SIM card ini. Lalu ada hubungan apa dia dengan korban? Atau justru malah ada hubungannya sama pihak tersangka? Dan sore ini di tanggal 26 Januari, tim emak benar-benar pengen kasih kalian update terakhir untuk kasus Viana. Di siang harinya, di tanggal 26 Januari 2021, alhamdulillah BAP-nya sudah selesai dan ternyata ada tambahan sedikit cerita yang mungkin bisa dibilang di luar nalar untuk orang-orang yang tidak terlalu percaya hantu. Tapi inilah nyatanya. Ini menurut kesaksian kelima tersangka, yaitu Ferry, Bayu, Yudi, Herdi, dan tentunya Anthony. Ya, mereka semua sudah berada di kantor polisi sektor W. Lebih kurang begini kronologinya. Saat itu Viana dan Anthony memang berniat untuk datang ke pesta ulang tahun Bella, teman Viana. Sore hari Anthony datang ke rumah Viana untuk menjemput. Setelah itu berangkatlah mereka ke Bukit Bintang untuk datang ke acara ulang tahun Bella. Awalnya tidak ada masalah apa-apa, sampai lebih kurang seperempat perjalanan Viana disapa sama Gusti. Siapa Gusti? Mantan pacar Viana. Sedangkan Anthony ini adalah tipe orang yang controlling dan temperamen, ditambah dia pencemburu. Secara tidak sengaja, Viana membalas sapaan Gusti. Bayangin hanya membalas dengan kata, "Hey, ya, si Anthony udah naik pitam." Terjadilah perdebatan di antara mereka, sampai motor matic yang ditumpangi Viana dan Anthony hampir menabrak seorang lansia. Anthony langsung turun dari motor lalu memukulkan helmnya ke arah wajah Viana sebanyak 3 kali. Entah apa yang dipikirkan Anthony saat itu. Dia tiba-tiba memasangkan kembali helm Viana yang sempat terlepas, lalu mengajak Viana pergi ke sebuah rumah. Mungkin lebih tepatnya gedung tua. Viana dipaksa turun dan masuk ke dalam tapi dia berontak. Akhirnya Anthony memukulnya sekali lagi sampai Viana benar-benar pingsan. Saat Viana pingsan, Anthony menghubungi kelima temannya untuk datang ke lokasinya sekarang. Apa 5 temannya? Bukannya cuma 4 dan 5 sama dia? Sabar, teman-teman akan kaget nanti. Sebenarnya dia hanya menghubungi Herdi. Tapi Herdi lah yang membawa ke 4 orang lainnya. Dari awal Herdi udah tahu niat Anthony dan dia sempat menolak. Tapi karena dia ditawari uang 8 juta rupiah,
dan 1 tiket pesawat ke Bandung. Si Herdi akhirnya gelap mata karena dia juga butuh tambahan biaya hidup di Bandung. Si Herdi gak bilang apa-apa ke 4 temennya yang diajak. Dia hanya menawarkan untuk minum-minum dan ada ceweknya. Akhirnya si 4 orang ini setuju. Setelah deal berangkatlah mereka menemui Anthony. Sesampainya di sana ternyata Anthony udah nyiapin 6 botol minuman. Minum-minumlah mereka. Belum habis minuman mereka, Anthony menawarkan mereka untuk tidur dengan Viana secara bergantian. Biadab banget gak? Itu Viana masih dalam kondisi hidup loh. Aturannya Anthony duluan, baru sisanya mereka home pimpa. Viana masih terus dalam kondisi pingsan saat ditiduri oleh orang-orang brengsek ini. Sampai saat giliran Bagas yang terakhir. Siapa Bagas? Sabar ya. Dan tiba-tiba Viana ini seperti sesak nafas dan sempat terbangun tapi dengan nafas yang tidak beratur. Akhirnya Bagas mengurungkan niatnya dan teriak memanggil teman-temannya yang lain. Mendengar Bagas teriak, mereka langsung datang menghampiri. Melihat kondisi Viana yang seperti itu, Anthony menyuruh yang lain keluar dan menyuruh Herdi berjaga di pintu. Karena Anthony cemas. Akhirnya dia mengambil pisau lipat di jok motornya, lalu kembali masuk menghampiri Viana. Entah iblis apa yang merasuki Anthony. Tiba-tiba saja dia tanpa rasa ragu menusuk dada Viana sebanyak 4 kali sampai merobek paru-parunya. Sesuai dengan hasil tim forensik yang mengotopsi jasad Viana. Melihat hal itu, Herdi yang sedari tadi ada di belakang Anthony cuma terkejut kaget. Herdi tidak bisa bicara apa-apa. Bahkan dia diancam Anthony agar tidak bilang apa-apa ke siapapun. Tidak hanya berhenti di situ, Anthony juga merobek celana Viana dan membakar celananya. Jelas-jelas itu Viana sudah meninggal dengan berlumuran darah. Bahkan kata Anthony, dia masih dengan jelas mendengar teriakan terakhir Viana yang menggema di bangunan tua itu. Sumpah shock banget aku pas denger ini. Padahal tubuh Viana sudah terbujur kaku, tapi dengan sadis Anthony merobek kemaluan Viana sampai mohon maaf duburnya. Lalu dengan enteng bilang ke Herdi untuk menyuruh salah satu temannya membeli bed cover yang ukurannya paling besar. Setelah temannya datang membawa bed cover, Anthony dengan sadisnya menggulung jasad Viana di dalam bed cover tersebut. Otomatis kelima orang ini melihat apa yang dilakukan Anthony, tapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa karena mereka di bawah tekanan ancaman Anthony. Sadisnya lagi, Anthony menyalakan api unggun dan meletakkan jasad Viana di pojokan, lalu mengajak yang lain untuk lanjut minum. Psikopat gak sih ini namanya? Dengan santuy minum tapi di ruangan sebelah ada mayat. Gila si Anthony ini. Lalu mereka pun ketiduran di bangunan itu karena saking maboknya. Besok paginya mereka bangun dan pulang ke rumah masing-masing, sedangkan Anthony mampir ke rumah Herdi. Lalu mayat Viana diletakkan di bangunan itu sendiri. Baru malam harinya Anthony pulang ke rumah dengan santainya. Tapi si Herdi kepikiran. Dia mengaku malam hari saat Anthony pergi dari rumahnya, dia merasa memimpikan Viana. Viana seperti menangis tapi wajahnya menahan marah. 1 kali, 2 kali Herdi tahan. Tapi hari ketiga dia sudah tidak tahan. Dia merasa bahwa jasad Viana harus dimakamkan atau dibawa ke rumahnya. Akhirnya dia menghubungi keempat temannya, yaitu Ferry, Bayu, Yudi, dan Bagus. Bagas maksudnya, sambil menyuruh salah satunya untuk menyewa mobil. Singkat cerita mereka kembali ke bangunan tua itu. Yang mereka dapati adalah aroma yang sangat-sangat busuk. Terlihat juga kaki Viana yang terlihat keluar dari bed cover itu seperti sudah bengkak dan membiru. Melihat hal itu, Herdi menyuruh Yudi untuk membeli 1 bed cover lagi agar aromanya tidak terlalu menyengat. Setelah Yudi membelinya, Herdi pun segera membungkus jasad Viana dengan bed cover kedua tanpa membongkar yang sebelumnya. Dan hari itu juga Herdi membawa jasad Viana ke rumah orang tua Viana sesuai alamat yang diberikan Anthony. Tibalah mereka di rumah Viana. Tapi karena depan rumah Viana ramai dengan warga yang penasaran dengan kondisi Viana, mereka berusaha mengitari rumah Viana sampai mereka melihat ada kebun cabai di belakang rumah Viana. Ya, yang benar itu kebun milik orang tua Viana itu. Dengan cepat mereka menaruh jasad Viana di sana. Tapi
baby sister anak Mas Viana, melihat ada orang asing di kebun mereka. Jadi baby sisternya kakaknya Viana ya. Sang baby sister ini otomatis teriak. Teriakan baby sister ini mengagetkan seisi rumah sampai Mas Wisnu, kakaknya Viana ini yang nomor 3, melihat ada 5 orang aneh masuk ke kebun cabai milik orang tuanya dan menaruh sebuah bed cover yang ternyata itu jasad adiknya sendiri. Tapi sayangnya, mereka belum sempat melihat wajahnya mereka ini. Ya, lebih kurang seperti itu kronologi pembunuhan Viana yang disampaikan oleh Anthony dan keempat orang lainnya. Lalu kesaksian tersebut yang diceritakan oleh pihak polisi kepada kita. Sekarang kita beralih ke sosok Bagas yang ternyata ada sangkut pautnya dengan sang penelpon. Siapa Bagas ini? Bagas Putra Narendra adalah orang terakhir yang belum sempat memperkosa Viana. Lantas apa hubungan Bagas dengan sang penelpon? Sang penelpon adalah kakaknya Bagas yang bernama Cynthia. Ya, betul, Mbak Cynthia inilah yang waktu itu menelpon kita, jadi bukan Mariska. Mbak Cynthia ini tahu dari mana semua kronologinya. Dari mana? Sebelum Bagas memutuskan untuk bunuh diri, dia berpesan agar mbaknya bisa menjadi perantara untuk mewakili dia mengungkap semuanya. Tapi Mbak Cynthia bingung gimana caranya, sampai Mbak Cynthia membaca tim cerita emak yang tentang almarhum Mbak Manda. Mbak Cynthia bingung harus diawali dengan cara gimana. Sampai akhirnya dia membuat seakan Mariska lah pengirim email tersebut. Kemana Bagas? Bagas sudah meninggal setelah lebaran kurban kemarin. Jadi Mbak Cynthia merasa punya beban sejak kematian adiknya soal kasus ini. Semalam habis Isya di tanggal 26 Januari, polisi berhasil menemukan Mbak Cynthia di rumah suaminya yang lokasi rumahnya tidak terlalu jauh dari Pasar Bringharjo. Di mana Mbak Cynthia cerita, sejak kejadian Viana adiknya seperti orang gila, seperti orang dengan tekanan mental yang sangat parah. Hampir setiap hari Bagas selalu teriak-teriak, "Ampun Vin, ampun, duduk aku Vin, ampun, bukan aku." Sedangkan Mbak Cynthia bingung, kenapa adiknya bisa begitu? Sampai akhirnya Mbak Cynthia mengajak adiknya periksa di RSJ sebelum puasa tahun kemarin. Merinding tipis-tipis saya nih bacanya teman-teman. Oke, lanjut. Dokter bilang kalau kondisi mental Bagas sangatlah parah. Akhirnya Bagas menjadi pasien di rumah sakit jiwa itu. Seiringnya waktu, kondisi mental Bagas membaik tapi harus tetap mengkonsumsi beberapa obat setiap harinya. Selain itu dokter juga memberikan media menulis demi memberikan Bagas kesibukan. Lama-kelamaan Bagas seperti menuliskan semua yang dia rasakan. Suster yang setiap minggunya mengecek tulisan Bagas terkejut saat membaca tulisan Bagas lalu memberikan kepada dokter yang bertanggung jawab atas kesembuhan Bagas. Lalu dokter itu memberikan buku Bagas kepada Mbak Cynthia dan suami. Respon kaget yang sama dirasakan Mbak Cynthia, di mana dia tertekan atas kematian Viana. Padahal dia tidak ikut saat Anthony membunuhnya. Tapi kenapa dia yang selalu didatangi arwah Viana dan teman-temannya tidak? Dia udah bilang ini ke teman-temannya, tapi teman-temannya malah tidak percaya dan makin mengancamnya untuk tidak bicara kepada siapapun. Tekanannya sangat kuat. Tapi arwah Viana itu masih terus menghantuinya. Entah yang tiap malam datang ke kamarnya dengan menangis, atau dengan datang amarah sampai membuat kamarnya berantakan, atau bahkan sampai berkontak fisik padanya dengan membenturkan kepala Bagas ke dinding, atau membanting tubuh Bagas dari atas ke bawah. Kata Mbak Cynthia, kemungkinan itulah alasannya kenapa tubuh Bagas selalu ada biru-biru seperti lebam. Tapi dia takut untuk bicara ke saya ataupun ke suami. For your information aja ya, si Bagas ini sejak kematian kedua orang tuanya, dia ikut tinggal dengan kakaknya, yaitu Mbak Cynthia, karena mereka hanya 2 bersaudara. Di situ Bagas menuliskan semuanya secara lengkap, sehingga Mbak Cynthia bisa menceritakan semuanya ke Jeff saat memerankan Mariska di telepon. Sampai pada titik di mana Bagas sudah merasa tidak kuat dengan teror Viana, dia memutuskan untuk menyilet pergelangan tangannya sendiri. Sempat dibawa di rumah sakit dan sempat berbicara ke kakaknya untuk segera menelponin ke kantor polisi, dan setelah itu dia menghembuskan nafas terakhirnya di rumah sakit tersebut. Innalillahi. Tapi karena Mbak Cynthia bingung dan terlalu panik,
Akhirnya, dia dan suami simpan rapat cerita ini sampai dia mengirim cerita itu ke tim cerita emak setelah mendapat persetujuan suaminya. Karena sebelumnya dia sempat didatangi arwah adiknya saat dia selesai sholat tahajud. Sekarang semua dalam pengawasan polisi dan kasus ini secepatnya dilempar ke pengadilan agar segera mendapat jadwal sidang. Ya, jadi itulah di tanggal 26 Januari update terakhir kasus almarhumah Viana. Sungguh benar-benar bikin perasaan campur aduk. Semoga pelaku diberi hukuman yang setimpal dan keluarga Viana diberi kekuatan agar bisa ikhlas melepas Viana dalam alam barunya. Dari cerita ini aku semakin percaya bahwa kelakuan manusia bisa melebihi iblis. Nyawa manusia seperti tidak ada artinya. Padahal niat awalnya hanya ingin memperkosa Viana dan membuatnya stres malah berujung membunuhnya. Inilah mengapa kita harus bisa mengontrol emosi agar tidak sampai gelap mata. Dan kalau teman-teman ada yang ingin ditanyakan, teman-teman bisa masuk ke Twitternya Tim Emak ya. Di sana juga ada komen-komenan dari teman-teman yang lain yang penasaran atau masih mengganjal dari peristiwa ini. Teman-teman bisa dibaca dulu di kolom komentarnya di Twitternya Emak ya. @desiprayogo1. Linknya sudah ada di deskripsi. Dan Tony FS pamit. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sampai jumpa di kisah lainnya.